football kan Belanda. Makanya tadi kita pikir Orang tua saya juga pengen saya jadi kiper, tapi rezekinya bek kanan. Prediksi skuad berbahaya yang diturunkan malam ini. Bocoran prediksi line up Timnas Indonesia U23 untuk duel neraka lawan Thailand di semifinal Piala AFF U23 2025 bikin fans merinding, formasi mengerikan. Ini disebut bakal jadi mesin pembantai gajah perang demi tiket final. Jens Raven dan Hoki Caraka dicoretkah? Berikut penjelasan lengkapnya. Prediksi line up Timnas Indonesia U23 versus Timnas Thailand. U23 di semifinal Piala AFF U23 2025 akan diulas di channel ini. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U23 akan menantang skuad Gajah Perang Muda julukan Timnas Thailand U23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Jumat 25 Juli 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Vandenburg kelimpungan jelang laga besok malam. Sebab pemain andalannya di lini tengah, Arkan Fikri, mengalami cedera sehingga dipastikan absen. Padahal Gerald Vandenburg begitu menggantungkan lini tengah Timnas Indonesia U23 kepada gelandang Arema FC tersebut. Pujian bahkan pernah dilontarkan Gerald Vandenburg kepada Arkan Fikri kelar laga Timnas Indonesia U33 versus Filipina U33. Untuk sekarang, Arkan yang dapat kepercayaan saya. Saya rasa dia adalah pemain top, kata Gerald Vandenburg. Jika Anda lihat pemain seperti Arkan, dia layak ada di klub besar. Dia punya kualitas yang bagus. Lanjut pelatih 61 tahun ini. Setelah menghadapi Filipina U23, Arkan Fikri cedera dan absen saat Timnas Indonesia U23 ditahan 0-0 oleh Malaysia U23. Dalam laga tersebut, kreativitas lini tengah Timnas Indonesia U23 jauh di bawah harapan. Tony Firmansyah, Raihan Hanan, dan Robi Darwis yang dipercaya mengawal lini sentral Timnas Indonesia gagal memberikan suplai matang kepada Jens Raven. Jadi, siapa yang dapat menggantikan peran Arkan Fikri? Disinyalir Raihan Hanan yang akan menggantikan peran Arkan Fikri. Dalam pola 4-2-3-1 racikan Gerald Vandenburg, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Cahya Supriyadi. Lanjut di posisi 4 bek sejajar, ada Alvarezi Buffon, Muhammad Ferrari, Kadek Arel, dan Doni Tri Pamungkas. Kemudian Tony Firmansyah dan Robi Darwis bertugas sebagai gelandang double pivot. Bagaimana untuk posisi winger? Victor Detan akan bertugas sebagai winger kanan dan Rahmat Arjuna di sisi sebelahnya. Untuk posisi second striker, ada Raihan Hanan yang mendukung penyerang tunggal Jens Raven. Berikut prediksi line up Timnas Indonesia U23 vs Thailand U23 di semifinal Piala AFF U23 2025 dengan memakai formasi 4-2-3-1-1, penjaga gawang Cahya Supriyadi, bek Alvarezi Buffon, Muhammad Ferrari, Kadek Arel, Doni Tri Pamungkas, di gelandang ada Robi Darwis, Tony Firmansyah, Victor Detan, penyerang ada Rahmat Arjuna, Raihan Hanan, Jens Raven. Di sisi lain, PSSI sedang menyoroti performa lini serang Timnas Indonesia, yang mana dalam 2 pertandingan terakhir tidak bisa mencetak gol. Tumpulnya Jens Raven dan Hoki Caraka disebut-sebut menjadi penyebabnya. Fans Timnas Indonesia mulai meragukan kedua striker tersebut. Banyak yang meminta agar Jens Raven dan Hoki Caraka diganti saja oleh penyerang lokal atau naturalisasi lainnya yang masih bisa masuk kriteria Timnas U23. Kalau menurut admin sih ada 2 penyerang yang layak masuk kriteria dan kemampuan, yakni Rafael Struijk dan Ramadan Sananta. Akan berbeda cerita apabila Struijk dan Sananta masuk line up Timnas Indonesia versus Timnas Thailand nanti malam. Sudah dipastikan lini depan makin gacor dan Thailand auto ketar-ketir panas dingin karena jam terbang dan pengalaman kedua pemain tersebut. Menurut kalian gimana guys? Apakah kalian setuju Jens Raven dan Hoki Caraka dicoret dari skuad Timnas U23 dan digantikan oleh Rafael Struijk dan Ramadan Sananta agar lini serang Timnas Indonesia semakin gacor? Untuk pertandingan nanti malam admin memprediksi Indonesia akan menang 3-1. Untuk kalian sendiri memprediksi siapa yang akan menang?
Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Sebelum lanjut ke beritanya, dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga. Agar kamu selalu update dengan berita Timnas Indonesia yang berkualitas dari kami. Terima kasih. Kisah Yardan Yafi menarik untuk diulas. Sebab, debutan Timnas Indonesia U23 itu ingin menembus skuad asuhan Patrick Kluivert. Yardan saat ini tengah berjuang bersama Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Pemain Persita Tangerang itu mengantarkan Garuda Muda melaju ke babak semifinal. Bagi Yardan, ini merupakan pengalaman berharga dalam kariernya. Mengingat, ini adalah penampilan debutnya berseragam tim nasional. Ia mengungkapkan betapa pentingnya peran pelatih Gerald Vandenburg. Bergabung dengan Timnas U23 adalah pengalaman yang luar biasa. Banyak pelajaran berharga yang saya dapatkan, mulai dari pola makan, kedisiplinan hidup, hingga peningkatan level permainan. Kata Yardan, dilansir dari laman Kita Garuda, Kamis, 24 Juli 2025. Di posisi saya sebagai winger, pelatih banyak membantu untuk mengasah kemampuan teknis maupun taktis. Tambah pemain berusia 21 tahun itu, Yardan ingin mempersembahkan trofi untuk Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Namun, mimpinya tidak hanya itu saja. Pemain kelahiran Tangerang itu ingin terus mengasah kemampuannya. Dengan begitu, ia bisa mencuri perhatian Kluivert agar mendapat panggilan ke Timnas Indonesia. Target saya bersama Timnas tentu ingin membantu Indonesia meraih prestasi, membawa sepak bola kita lebih maju, dan memberikan yang terbaik, ungkap Yardan. Kedepan, saya ingin terus berkembang hingga bisa menjadi pemain terbaik, memperkuat Timnas senior, dan insya Allah berkontribusi membawa Indonesia ke ajang-ajang besar seperti Piala Dunia, tandasnya. Adapun, Timnas Indonesia U23 akan melawan Timnas Thailand U23 di babak semifinal Piala AFF U23 2025. Laga krusial itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat 25 Juli 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bek Timnas U23 Indonesia, Alfharezi Buffon, menegaskan skuad Garuda Muda tak takut menghadapi Thailand. Apalagi tim telah membaca permainan gajah perang. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Thailand dalam laga semifinal ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat 25 Juli 2025. Ini menjadi pertandingan penting buat skuad Garuda Muda apabila ingin lolos ke babak final ASEAN Cup U23 2025. Namun, pertandingan ini tak akan menjadi laga mudah buat Alfharezi Buffon dan kawan-kawan. Pasalnya, Thailand memiliki modal yang bagus selama babak penyisihan dengan meraih 1 kemenangan dan sekali imbang. Walaupun mereka menahan imbang Myanmar dalam laga terakhir, tetapi Thailand tampil mendominasi. Untuk itu, pertandingan melawan Thailand ini akan menjadi ujian yang tak mudah buat skuad Garuda Muda. Walaupun dalam penyisihan Grup A ASEAN Cup U23 2025 ini, Timnas U23 Indonesia meraih 2 kali kemenangan dan sekali imbang. Tim asuhan Gerald Vandenburg ini memang memiliki modal bagus, tetapi masih banyak catatan yang harus diperbaiki. Tim asuhan Gerald Vandenburg ini memang memiliki modal bagus, tetapi masih banyak catatan yang harus diperbaiki. Jadi, saya rasa kami siap untuk pertandingan besok. Kami siap untuk berjuang dan memberikan yang terbaik, ucapnya. Pemain Borneo FC ini cukup percaya diri untuk menghadapi Thailand. Pemain berusia 19 tahun tersebut memastikan ia dan rekan-rekannya tak takut untuk mengalahkan Thailand. Ia cukup percaya diri bersama rekan-rekannya untuk bisa mengalahkan gajah perang tersebut. Pasalnya, tim Merah Putih sudah mempelajari permainan Thailand. Untuk itu, ia memastikan tim akan menampilkan yang terbaik agar bisa lolos ke final ASEAN Cup U23 2025. Dari sudut pandang pemain, kita sudah membahas Thailand. Kita sudah membahas bagaimana Thailand bermain. Dan dari sudut pandang pemain,
kita siap menghadapi mereka dan memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang diajarkan dalam latihan, kata Alvarezi Buffon. Dan kemudian kita akan memberikan 100% untuk itu, jelasnya. Alveandra Dewangga mengirim pesan penting untuk dua perwakilan Persib Bandung di Timnas Indonesia U23 yang sedang berlaga di Piala AFF U23 2025. Ia mengungkit pengalaman pahit di ajang serupa pada 2023. Dua pemain mewakili Persib yakni Roby Darwis dan Kakang Rudianto. Keduanya tinggal 2 langkah lagi menuju gelar juara karena saat ini Timnas Indonesia U23 sudah melaju hingga semifinal Piala AFF U23 2025. Dewangga berharap Kakang maupun Roby tidak mengulang hasil yang dialami Timnas Indonesia pada Piala AFF U23 2023. Saat itu, Garuda Muda harus kalah dari Timnas Vietnam U23 via adu penalti di babak final. Untuk Kakang dan Roby, semoga di AFF jangan terulang kembali seperti kita pernah AFF di Thailand, kita kalah adu penalti di final, kata Dewangga, dikutip Kamis, 24 Juli 2025. Kita sudah capek-capek sampai final pun, masa nggak meraih juara 1 juga, imbuh ex-Persis Semarang itu. Tidak hanya di Piala AFF U23 2025, Dewangga juga berharap Timnas U23 Indonesia bisa meraih prestasi di SEA Games 2025 Thailand. Apalagi Merah Putih memasuki laga sebagai juara bertahan di cabang olahraga sepak bola. Yang pasti harus pertahankan gelar, juara saja, itu. Klub asal Italia, Venezia, dilaporkan sudah mematok harga sekitar 10 juta euro pada bek andalan mereka, yang juga sekaligus defender andalan Timnas Indonesia, Jay Idzes. Idzes merupakan salah satu pilar di pertahanan Venezia musim lalu. Performa defender 25 tahun tersebut kabarnya menarik perhatian sejumlah klub Eropa, termasuk dari Italia sendiri. Klub seperti Udinese, Bologna, Torino, Lecce, hingga Genoa diklaim tertarik pada Idzes. Media Italia, La Gazzetta dello Sport, mengabarkan bahwa Venezia kini sudah mematok harga 10 juta euro atau setara dengan 175 miliar rupiah untuk sang bek. Soal bek, perhatian Udinese tertuju pada pemain Indonesia milik Venezia, Jay Idzes, tulis La Gazzetta dello Sport. Namun, klub asal Laguna tersebut mematok harga tinggi sekitar 10 juta euro, tutur media tersebut. Selain Idzes, Udinese juga disebutkan melirik bek Lecce, Chialonda Gaspar, yang dihargai sama dengan Idzes. Namun, La Gazzetta dello Sport menarasikan bahwa Udinese kemungkinan enggan merogoh kocek hingga 10 juta euro untuk mendapatkan Gaspar. Harga yang sama juga diminta Lecce untuk pemain Angola, Chialonda Gaspar, tetapi kecil kemungkinan Udinese mau mengeluarkan dana sebesar itu, imbuh La Gazzetta dello Sport. Bersama Venezia pada musim lalu, Idzes bermain impresif. Pesepak bola kelahiran Mierlo, Belanda, pada 2 Juni 2000 itu mencatatkan 36 penampilan dengan 2 gol dan 5 kartu kuning. Sayangnya penampilannya gagal membantu Venezia bertahan di Serie A. Klubnya harus terdegradasi ke Serie B musim 2025-2066 mendatang. Idzes masih mempunyai kontrak dengan Venezia sampai 2027. Per Transfermarkt, nilai pasar mantan pemain Go Ahead Eagles itu adalah 7,5 juta euro, 130 miliar rupiah. Media Malaysia menuntut FIFA hukum Timnas Indonesia. U33 usai fans Garuda bentangkan bendera Malaysia atau jalur gemilang dalam posisi terbalik. Laga panas antara Timnas Indonesia, U33 melawan Malaysia, U33 pada babak penyisihan grup Piala AFF U33 2025 memunculkan polemik baru. Harapan skuad muda Harimau Malaya, asuhan Nafuzi Zain, untuk mengamankan tiket ke semifinal pupus setelah ditahan imbang 0-0 oleh Garuda Muda. Duel panas dan penuh gengsi tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin, 21 Juli 2025, malam WIB. Bermain di tengah tekanan ribuan pendukung fanatik Indonesia,
tim Malaysia gagal mencetak gol meski sempat mendapat sejumlah peluang emas. Namun, jalannya pertandingan yang berlangsung sengit justru tercoreng akibat insiden kontroversial dari tribun penonton. Dalam laporan yang beredar di grup Sabah Arena Bulletin, sejumlah supporter Indonesia tertangkap kamera mengibarkan bendera Malaysia dalam posisi terbalik. Aksi ini memicu kemarahan tidak hanya dari fans Malaysia, tetapi juga memicu reaksi keras publik Indonesia. Tindakan tersebut disebut tidak hanya menodai semangat sportivitas, tetapi juga jelas melanggar pasal 16.2D Kode Disiplin FIFA. Ditegaskan pula bahwa asosiasi akan bertanggung jawab atas penggunaan bendera atau simbol yang bersifat provokatif atau menghina yang dilakukan oleh pendukungnya. Menyusul insiden tersebut, Persatuan Sepak Bola Malaysia (FAM) disarankan untuk mengambil tindakan segera, termasuk mengumpulkan bukti foto, video, dan pernyataan saksi untuk dikirimkan secara resmi ke FIFA atau Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Tergantung pada status turnamen yang diselenggarakan, tulis Majority. Tindak lanjut ini penting untuk menuntut dilakukannya investigasi dan tindakan disiplin terhadap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang diduga gagal mengendalikan perilaku supporter tim tuan rumah. Lanjutnya, menurut media tersebut, sejumlah potensi sanksi yang bisa dijatuhkan kepada PSSI antara lain berupa denda dalam jumlah besar, larangan membawa supporter ke stadion, menggelar pertandingan tanpa penonton, pencabutan hak menjadi tuan rumah, hingga teguran resmi dari Badan Sepak Bola Internasional. Seperti diketahui, rivalitas antara Indonesia dan Malaysia di lapangan hijau kerap diwarnai ketegangan yang meluas keluar lapangan. Tak jarang pula insiden antar supporter membuat hubungan antar negara memanas. Tindakan tegas terhadap insiden semacam ini diperlukan agar tidak terulang di masa mendatang dan menjaga keselamatan semua pihak, baik pemain, ofisial, maupun penonton yang tak bersalah. Di sisi lain, pengamat olahraga Malaysia, Datuk Dr. Pekan Ramlee, meminta Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) tegas menyikapi insiden bendera Malaysia terbalik saat laga Timnas Indonesia U33 versus Malaysia U33 digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senin 21 Juli 2025 malam WIB. Pekan Ramlee mengatakan FAM mesti bergerak demi menjaga hubungan baik Indonesia dan Malaysia. Tingkah laku supporter ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Dalam kejadian ini, memang kita tidak bisa mengendalikannya karena terjadi di stadion di Indonesia. Jadi, pengawasan seharusnya dilakukan oleh pihak Indonesia, kata Pekan Ramlee. Kita juga tidak bisa menyalahkan PSSI 100%. Di stadion kita pun pernah terjadi berbagai hal, termasuk bendera Malaysia yang dipasang terbalik. Jadi kita juga punya kekurangan dalam hal pengawasan. Lanjut Pekan Ramlee. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah respon Malaysia terlalu berlebihan sehingga akan laporkan Indonesia ke FIFA perihal insiden tersebut? Ataukah mungkin ini cara yang hanya bisa dilakukan Malaysia untuk balas dendam karena gagal lolos ke semifinal? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Pelatih Timnas Thailand U23 Tawachai Damrong Ongtrakul menegaskan tak takut hadapi tekanan supporter Timnas Indonesia U23 di SUGBK. Dia memastikan skuadnya siap untuk berlaga. Pelatih yang kerap disapa Coach Wang itu terus persiapkan matang skuadnya untuk hadapi Timnas Indonesia U23 di semifinal Piala AFF U23 2025. Mental pemain juga turut dipersiapkan karena bakal hadapi atmosfer berbeda di SUGBK Timnas Thailand. U23 akan bersua dengan Timnas Indonesia U23 di babak semifinal Piala AFF U23 2025. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Jumat 25 Juli 2025. Kedua tim sama-sama berstatus sebagai juara grup. Timnas Indonesia U23 merupakan juara grup A, sedangkan tim Gajah Perang, julukan Timnas Thailand U23, adalah juara grup C. Untuk menjadi juara grup, Timnas Thailand U23 sudah melewati 2 pertandingan. Namun demikian, 2 laga tersebut dilalui tanpa adanya tekanan dari supporter lawan. Maka dari itu, laga melawan Timnas Indonesia U23 akan sangat berbeda. Supporter tim tuan rumah
tentu akan memenuhi tribun untuk mendukung tim kesayangannya. Pelatih Wang menyadari hal ini. Namun, dia menegaskan timnas Thailand U23 tak boleh gentar. Sebenarnya itu, tekanan supporter tuan rumah, hal yang bagus. Kami sudah berbicara dengan kapten bahwa kami ingin bermain melawan Indonesia karena mereka punya basis fans yang besar, kata Thawachai kepada awak media di Bekasi, dikutip pada Rabu, 23 Juli 2025. Gelandang timnas U33 Indonesia, Raihan Hanan, percaya diri bisa juara ASEAN Cup U33 2025. Raihan jadi sosok krusial dalam strategi pelatih Gerald Vandenburg untuk ajang ini. Pada babak penyisihan grup 1 gol sukses, dia persembahkan saat melawan Brunei Darussalam. Tantangan selanjutnya adalah melawan Thailand di babak semifinal pada 25 Juli mendatang. Raihan Hanan menjelaskan, dia ingin mempersembahkan kemenangan untuk Garuda Nusantara. Dia menyadari bahwa perjalanan di ASEAN Cup U23 akan berat termasuk melawan Thailand. Namun, ini tidak jadi alasan karena mereka harus bisa berjuang dengan maksimal. Dengan skuad yang ada, dia optimis meraih juara bukan hal yang mustahil. Saya ingin juara di setiap turnamen, menang di setiap pertandingan bersama timnas, kata Raihan Hanan dilansir bolasport.com dari laman Kita Garuda. Pemain asal Persija Jakarta ini melanjutkan, dia masih harus belajar banyak bersama Garuda Muda. Mereka memang mendapatkan hasil yang solid dengan menyapu bersih kemenangan di babak fase grup. Namun, ini tidak jadi jaminan Indonesia bisa dengan mudah menjadi juara. Ini adalah awal. Saya selalu ingin menjadi lebih baik dari hari sebelumnya, lanjutnya. Raihan juga bercerita tentang karirnya di dunia sepak bola. Menurutnya, langkah yang berliku harus ditempuh, karena dia sempat berpikir untuk fokus pada pendidikan. Sebagai muda, tentu berada di persimpangan menjadi hal yang wajar dan butuh komitmen tinggi untuk tetap bermain sepak bola. Perlahan dia menemukan jalan dan akan berjuang keras meniti masa depan. Memang dari kecil, saya ingin menjadi pesepak bola profesional. Namun ada momen di mana saya ingin berhenti. Karena harus memilih antara kuliah ke luar negeri atau lanjut bermain sepak bola, tutupnya.